Ya, Wow. ciri orang stres dua, cuek, Aha. pemarah, dikit-dikit marah, dikit-dikit. Ya. Saya butuh kamu loh, someday. Coba kita pikirin, karena gini, after IKN, kita harus mendefinisikan ulang Jakarta. Ya. Saya mau bikin program namanya apps curhat dan mobil curhat. Jadi kalau lagi stres, butuh ngobrol kayak gini nih, Ya. ada yang dengerin Bisa pakai apps. Ada. sebagai apps, Ya. gitu ya. Itu udah saya praktekkan dulu waktu wali kota. Oh, oke. Malah konsumennya banyak anak SD dibully, nggak didengerin orang tuanya, dia curhatnya ke mobil. Berikutnya, saya ada program namanya nanti anak sekolah sahabat lansia. Kenapa polusi? Polusi itu adalah makanan buat si pohon. Ya. Kan pohon tuh makan CO2. Dari CO2 fotosintesis jadi oksigen. Ya, Makanya kan kalau siang hari, kenapa di bawah pohon dingin? Sejuk. Karena oksigen lagi turun, tapi kan nggak kelihatan. Makanya kalau berantem sama istri, damainya di bawah pohon pasti lebih cepat. It's very scientific. Oh, itu scientific ya? Iya. Oke. Kota Medellin di Kolombia kan, dia nanam 3 juta pohon dalam 3 tahun. Suhunya turun 2 derajat. Nurunin setengah derajat aja gimana ya? Iya. 2 derajat bisa turun dalam 3 tahun, terus polusi turun 40%. Hai, ini gua Daniel, tetangga kamu. Yuk kita mulai. Secara mental berarti orang-orang Jakarta itu stres. Banyak yang stres ya? Ya, ciri orang stres dua, cuek, Aha. pemarah, dikit-dikit marah, dikit-dikit. Ya. Wow. Ya kita sampling aja kalau lagi peak hour, klakson Ya. klakson tidak berhenti-henti kan. Ya. Ya. So I want to make Jakarta a happy city. Happy place, happy place. Saya butuh kamu loh, someday. Coba kita pikirin, karena gini, after IKN, kita harus mendefinisikan ulang Jakarta. Ya. Saya punya ide, tapi 30% lah. 70%-nya dari Mas Daniel, dari kawan-kawan, ayo kita rekayasa ulang kan begitu ya. Ya. Nah, salah satu yang ada di ide saya, apa itu happiness? Menghumaniskan lagi Jakarta. Saya ingin memperbanyak human to human interaction ini. Jangan sibuk di silo di klaster masing-masing. Satu, saya mau bikin program namanya apps curhat dan mobil curhat. Jadi kalau lagi stres, butuh ngobrol kayak gini nih, Ya. ada yang dengerin Bisa pakai apps. Ada. sebagai apps, Ya. gitu ya. Kalau butuh ketemu, misalkan, aduh saya stres, saya mau ketemu konselor namanya Daniel gitu. Di apps itu daftar, mobilnya saya parkir nanti di Balai RW, di Car Free Day, ngerti nggak? Nanti ketemu, tapi di dalam mobil nih. Atau mobilnya parkir, kita ambil kursi di taman lah. Private lah, jadi lebih Private gitu. Itu udah saya praktekkan dulu waktu wali kota. Oh, oke. Malah konsumennya banyak anak SD dibully, nggak didengerin orang tuanya, dia curhatnya ke mobil. Gila. Nah di media sosial sering salah sangka. Kan tambah macet dong Pak, masa curhatan sambil mobilnya jalan gitu. Saya bilang gimana ya, oh berarti saya belum nerangin dengan tuntas. Disangka dia si psikolognya tuh supirnya, terus curhatnya tuh sambil nyetir, bikin macet Tambah orang. macet, ya. Ya. Itu ya, human to human interaction. Dua, saya mau bikin car free night, not car free day. Oke. Car free day saya luasin, car free night saya adain. Ya. Car free night isinya pentas seni Ya. dan kulineran, nutup jalan malam hari kan. Ya. Malam hari orang lebih rileks, lebih santai, sehingga siapa panitianya, pemuda-pemuda antar kampung, supaya ngelawan namanya tawuran. Karena lebih baik jatuh cinta saat jadi panitia car free night daripada berantem, tawuran, golok-golokan gitu. Berikutnya, saya ada program namanya nanti anak sekolah sahabat lansia. Jadi tugas sekolahnya per 5 orang, 10 orang
harus ngedatengin lansia di kampung-kampung di Jakarta. Bawa makanan, ajak ngobrol, dihibur, diselfiein, direkam, jadiin tugas sekolah. Apa yang terjadi si lansia nanti merasa kayak cucunya Ya. yang kesepian, dia cerita, ngedongeng, nasehatin. Si anak juga tahu bahwa dunia dia yang gemerlap berbeda dengan dunia si lansia yang kan terjadi kehumanisan lagi kan. Betul. Saya ada program dokter keliling, visiting doctor, sehingga lansia yang nggak bisa jalan ke rumah sakit puskesmas didatangin, diperiksa, dikasih obat telemedicine oleh kita. Tuh nih. Jadi sisi yang besar-besar tadi dikerjakan, tapi Jakarta lebih humanis, lebih bahagia, itu mau saya hadirkan. Saya baru aja kepikiran kemarin gitu ya. Saya lupa yang mencanangkan pertama kali Car Free Day. Lupa saya, itu gubernur siapa gitu yang mencanangkan CFD. Tapi sejak CFD itu suka nggak suka gitu ya. Ini pelari di Jakarta makin banyak gitu. Ya emang. Right? Jadi kayak sekarang ini di CFD kita ngelihatnya udah pelari semua. Karena ada karenanya. Di kota lain juga ada CFD nih. Ada CFD. Bedanya di Jakarta stretchnya panjang. Betul. Jadi kalau saya di Bandung nggak bisa karena jalannya kecil, mau lari nabrak-nabrak orang. Kalau di Sudirman Tamrin kan Ya. luas banget. Betul, dan maksud saya poin saya ngomong soal CFD ini kayak impact dari pemerintah yang memutuskan untuk mengadakan CFD itu ternyata impactnya Jakarta nih jadi lebih sehat juga. Banyak maratoner sekarang. Kita kemarin lihat terakhir Bandung Marathon itu yang paling cepat habis slot maratonnya dulu. Untuk lari 42 kilo kalau misalnya bukan karena CFD, menurut saya sih agak sulit gitu kan. So saya ngerasa semua visi misi Kang Emil gitu ya, apalagi yang humanis, walaupun mungkin kita ngeliat, alah bisa nggak ya itu, apa sih impactnya? Ya gue butuh makan, gue butuh duit, gue butuh apa, bukan butuh didengerin, bukan butuh curhat. Tapi ini personally dari gue, bukan endorsan, tapi gue ngerasa dengan kita manusia yang lebih didengarkan, kita akan lebih less stress. Dan ketika kita hidup dengan hati yang damai, uang yang akan ngejar kita. Kalau misalnya kita ketakutan, kayaknya kita akan terus ngejar uang banget gitu. Tapi kalau misalnya kita mempunyai hidup yang lebih sukacita, justru orang pengen kerja bareng sama kita gitu. Bukan, jarang banget kan kita pengen kerja bareng sama orang yang sukanya marah-marah mulu kayak gitu misalnya. Setuju. So I think Pada dasarnya nih, apa bedanya manusia Jakarta dengan manusia Bandung, Bali? Sama aja. Kenapa orang Bali lebih peaceful kan? So, can you tell? Ya karena tempat outdoornya lebih banyak, spiritualitasnya lebih sering kan, lebih kan begitu. Saya ketemu enci-enci dari PIK, ketemu ibu-ibu di Penjaringan, curhatnya sama, Pak kalau bisa banyakin taman buat anak ya Pak. ya ampun, itu curhat gue juga. Sama. Oh, Ya, engkong di Kemang. Jadi it's a human needs. Maka salah satu target 2 tahun pertama saya itu penghijauan dan memperbanyak RTH. Kenapa polusi? Polusi itu adalah makanan buat si pohon. Ya. Kan pohon tuh makan CO2. Dari CO2 fotosintesis jadi oksigen. Ya. Makanya kan kalau siang hari, kenapa di bawah pohon dingin? Sejuk. Karena oksigen lagi turun, tapi kan nggak kelihatan. Makanya kalau berantem sama istri, damainya di bawah pohon pasti lebih cepat. It's very scientific. Oh itu scientific ya? Iya. Oke, kita akan ikutin pastinya. Tapi kalau nggak ada pohon, kamu bertengkar di pinggir jalan. Nah, jadi saya lihat jalan-jalan ke Jakarta ya, aduh, ternyata masih gersang. Ya. Yang maaf ya, yang rindang tuh Jaksel doang lah mayoritas. Ya. Ke utara ke barat gersang nih, wah asap jujur. Saya bilang ya pasti polusi lah. Makanya dalam 3 tahun pertama saya mau nanam jutaan pohon. Kalau boleh ikutan nanti. Ya. Dan pohonnya tuh yang penyerap polusi paling besar. Bisa di pinggir jalan, bisa di median, bisa di dinding dengan green wall kan. Bisa naruh pot bunga, pot ember. Pokoknya nanam di mana aja. Nggak usah harus punya tanah yang gimana-gimana kan.
kota Medellin di Kolombia kan, dia nanam 3 juta pohon dalam 3 tahun. Suhunya turun 2 derajat. Nurunin setengah derajat aja gimana Iya. ya? 2 derajat bisa turun dalam 3 tahun, terus polusi turun 40%. Wow. Nah, tambahin RTH, kita main ke Tebet Eco Park. Warisan Pak Anies bagus. Tapi saya lihat padat banget. Saya tanya dari mana-mana, ternyata bukan dari Tebet doang. Tapi di tempat lain, karena di tempat lain nggak ada. Iya, betul. Sehingga akhirnya, nah jadi sudah, saya senang green, saya senang taman. Jadi yang paling cepat nanti saya banyakin taman. Pak, di Penjaringan kan nggak ada lahan. Saya pernah melakukan ini nih, saya beli rumah nih. Wow. Terus rumahnya saya bongkar. Oh wow. Saya Dijadiin taman. jadi Wow. taman. Saya di Bandung gitu, sama padat gitu. Saya bilang gimana caranya ya? Saya bilang. Ya. Dah beli aja rumah itu tuh, nego 3 bulan, dianya terima duit, dia pindah, aku bongkar aja itu, jadiin taman, bikin apa deck gitu ya, ada udah pencak silat di situ, jaipongan di situ, les bahasa Inggris, bahasa Jerman, just by one gesture ya, membeli rumah di kampung padat, dibongkar jadi RTA. Sebutuh itu si anak-anak itu, mau miskin tadi, mau kaya sama dia butuh. Kang Emil, Saya Kang tanya Emil- dulu sekarang. Oke, boleh. Anak kamu main di mana? Ya mall indoor sih, emang nggak enak banget. Makanya kemarin saya dari Bandung, saya baru aja dari Sukawana, Bobo Cabin di situ. Dan mereka lari-lari mulu. Kita ke air terjun, di air terjunnya kita apa sih ngambil batu kali, batunya itu kita susun gitu. Dan mereka main berjam-jam. Mereka yang kayak nggak pernah ngedapetin itu di Jakarta gitu. Dan nikmat banget main sama mereka seperti itu. Nah itu salah satu yang akan saya perbaiki juga Nil, adalah wisata di Jakarta yang masih kurang. Ya, 2 juta orang Jakarta, living Jakarta every weekend, like you and your family. betul. Anggap spend 1 juta lah ya, super murah. Udah 2 triliun Nil keluar. Betul. Kali itu Satu orang satu weekend. satu weekend. Iya. Kali 52 weekend, Iya. itu udah 100 triliun That's good. uang keluar. Good point. Makanya kalau ada nanti jadi, saya mau beresin Kepulauan Seribu supaya orang ke sana, ada pantai ala Maldives, tapi ada Universal Studio juga, Oh wow. ala Disneyland juga, diperbaiki terminalnya. Jadi ada pilihan. Sekarang nggak banyak pilihan. Ya, karena setiap kali ada turis datang ke sini, di Jakarta kita bawa ke mall. Iya. Asli, kita bawa ke mall. Ya, Atau mau dibawa kemana? maaf ya, sehebat-hebatnya Monas, orang kan nggak every weekend ke Monas gitu, kecuali ada sesuatu lah. Kira-kira gitu ya. Kang Emil, thank you. Saya tahu Kang Emil udah harus jalan lagi. Ini emang sibuk ya untuk pilkada gitu. Jadi kita harus let go Kang Emil sekarang ini untuk ke agenda yang lain. Tapi thank you banget untuk menjadi tetangga buat kita. Thank you banget Kang Emil. Sama-sama. Ya, Salam. kita akan ketemu lagi minggu depan dengan tetangga yang gak kalah hebatnya. Tetangga saling menyangga, bukan menyanggah. Bye.